Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Nanggraini. Saya dari program studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini akan mengulas sedikit tentang vape atau rokok elektrik. Ya, langsung saja. Beberapa tahun belakangan ini, rokok elektrik alias vape semakin populer dan digandrungi. Ada yang menyebut bahwa rokok elektrik jauh lebih bergaya dan banyak juga yang menganggap bahwa vape lebih aman dibanding rokok tembakau. Namun, hingga kini pro kontra hal ini masih saja diperdebatkan. Rokok elektrik alias vape dianggap lebih aman karena tidak memiliki kandungan tembakau. Meski begitu, belum ada hal yang membuktikan bahwa vape benar-benar bebas dari resiko. Sebelumnya perlu diketahui, rokok elektrik merupakan alat menggunakan baterai untuk menyalakan dan sangat mirip dengan rokok tembakau. Namun, tidak seperti rokok yang terbuat dari daun-daun tembakau yang dibungkus. Rokok elektrik terdiri dari tabung yang berisi cairan nikotin, perasa buah, dan bahan kimia lainnya. Banyak orang yang menganggap rokok elektrik atau yang biasa disebut dengan vape tidak seberbahaya rokok tembakau. Keliru jika menganggap vape adalah sesuatu yang lebih aman. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga telah menyatakan tidak ada rokok, baik tembakau maupun vape, yang aman dikonsumsi. Ketahui apa saja efek dari penggunaan rokok elektrik ini pada tubuh. Yang pertama, lebih sedikit karsinogen daripada rokok biasa. Sebuah penelitian memang menunjukkan rokok vape mampu menurunkan risiko terkena paparan racun dan karsinogen. Uap yang keluar dari vape tidak berbahaya. Kandungan bahan kimianya juga jauh lebih sedikit dibanding rokok yang mencapai ribuan. Hal ini disebabkan reaksi kimia tersebut tidak dapat dihasilkan dari proses pembakaran. Yang kedua, juga merusak paru-paru. Sebuah studi besar tahun lalu pada Annual Review of Public Health menemukan bahwa penggunaan vape juga membuat tubuh terpapar racun dan partikel ultrafine level tinggi yang berpotensi meningkat risiko penyakit kanker paru-paru serta penyakit kardiovaskular lainnya. Dua zat kimia yang terkandung dalam vape cair yaitu propylene glycol dan vegetable glycerin adalah komponen yang sama yang digunakan untuk mesin uap. Yang ketiga, merusak jantung. Sama seperti rokok tembakau, menggunakan vape juga berisiko merusak jantung. Dua studi yang dilakukan tim Glens menemukan bahwa tidak hanya rokok biasa yang meningkat risiko penyakit jantung, tetapi karena penggunaan vape terkadang masih menghisap rokok konvensional. Partikel ultrafine yang besarnya 1 hingga 100 ukuran rambut manusia bisa masuk melewati celah-celah kecil ke dalam tubuh dan dapat masuk ke darah atau sel-sel dalam tubuh yang mungkin saja memiliki peran vital. Yang keempat, mengurangi ketergantungan nikotin. Nikotin yang terkandung dalam vape memiliki efek sama terhadap otak dan dengan rokok konvensional. Perbedaannya, kata Fultz, jika rokok biasa menghantarkan nikotin dalam jumlah besar dalam setiap isap, dosis yang terkandung dalam vape cenderung lebih sedikit, bahkan meskipun kamu memiliki merek dengan kandungan nikotin tinggi. Yang kelima, sama-sama menimbulkan candu. Meskipun sekitar 85% pengguna vape mengatakan mereka menggunakannya untuk berhenti merokok, kecenderungan mereka berhenti lebih sedikit daripada orang langsung berhenti tanpa menggunakan vape. Yang keenam, menyebabkan asma pada anak dan remaja. Beberapa studi pada remaja pengguna vape menemukan bahwa bahan kimia yang terkandung di dalamnya memiliki efek iritan yang bisa memicu asma. Efek serupa juga bisa saja dirasakan oleh pengguna vape dewasa. Namun karena kebanyakan penggunanya adalah mantan perokok, sebuah kebiasaan yang juga menyebabkan asma, maka sulit untuk menemukan apakah risiko asma yang dialami disebabkan oleh vape atau rokok konvensional. Yang ketujuh, menekankan bahaya rokok konvensional. Ada anggapan di sejumlah kalangan masyarakat bahwa vape tidak seberbahaya rokok konvensional. Namun asumsi tersebut tidak benar. Dual user atau pengguna vape dan rokok konvensional lebih berisiko terdampak nikotin, logam berat, dan zat karsinogen yang terlihat pada urin mereka. Kondisi ini akan meningkatkan risiko kanker, kecanduan, dan penyakit terkait paru-paru hingga masalah kemandulan. Yang kedelapan, risiko yang mengintai. Glens mengatakan timnya sudah mempelajari rokok selama kurang lebih 70 tahun. Namun studi mengenai vape baru saja dimulai. Oleh karena itu, kemungkinan masih ada sederet risiko yang mengintai di balik penggunaan vape dan belum diketahui. Sebuah studi dari Johns Hopkins tahun lalu mempelajari 56 vape berbeda dan menemukan jumlah aerosol dalam jumlah signifikan yang berpotensi mengandung bahan-bahan tidak aman, seperti mangan, nikel, dan atau kromium. Bahan-bahan tersebut
berpotensi memicu berbagai penyakit seperti penyakit paru-paru, hati, sistem imun, dan kardiovaskular, hingga kerusakan otak. Vape menurut agama Islam, Muhammadiyah juga pernah mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 tentang hukum merokok yang menempatkan rokok konvensional sebagai barang haram. Fatwa Muhammadiyah termuat dalam surat nomor 01-per-li-e-2020 tentang hukum merokok e-sigaret. Rokok elektrik atau vape dinyatakan haram hukumnya karena termasuk kategori perbuatan mengkonsumsi barang yang merusak atau membahayakan. Di sisi lain, berdasarkan tujuan syariah, masyarakat wajib mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat keislaman, derajat kesehatan. Dijelaskan lebih jauh, vape mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara cepat atau lambat. Muhammadiyah mengutip beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah dan An-Nisa sebagai dasar bersikap. Sekian ulasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.